Apakah kalian pernah berpikir bahwa listrik itu terbuat dari apa ya? Ternyata sebelumnya listrik ditemukan oleh Michael Faraday. Listrik kini menjadi energi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Tentu kita setuju kan akan hal ini? Terbukti pada saat terjadi pemadaman listrik, semuanya akan terasa berbeda. Dan tak jarang kita mengeluh tiada henti. Tentunya Michael Faraday sebagai bapak listrik dunia menemukan listrik bukan tanpa tujuan. Pasalnya, ada beberapa manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita ketahui. Namun, pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian semua untuk mempelajari pengetahuan tentang listrik sederhana. Ayo teman-teman, tonton videonya sampai akhir ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Ainur Rahmah. Aku dari kelas 6 PGSD IKIP Siliwangi dengan NIM 24060393. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah konsep dasar IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Sabila Izni MPD. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang 5 manfaat listrik sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, teman-teman, manfaat dari listrik sederhana yang pertama yaitu menghentikan ketergantungan dari energi fosil, di mana pada umumnya sumber dari energi listrik adalah dari bahan-bahan fosil. Namun, dengan ditemukannya pembangkit listrik yang lainnya seperti air, angin, dan surya, dan lain-lainnya, tentu dapat mengurangi ketergantungan manusia terhadap bahan bakar fosil tersebut. Apa itu pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil? Pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil merupakan salah satu sumber energi utama dalam industri pembangkit listrik di seluruh dunia. Kali ini, kita akan mempelajari konsep, proses, manfaat, dan dampak dari pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang topik ini. Terdapat beberapa jenis pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil, antara lain yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga minyak bumi. Yang ketiga ada pembangkit tenaga gas alam. Dan yang terakhir adalah proses pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil. Nah, manfaat dari energi listrik sederhana yang kedua yaitu menjadi pasokan energi masa mendatang, di mana dengan adanya listrik sederhana yang menggunakan sumber energi terbarukan ini menjadi keuntungan bagi manusia, sehingga tidak ada kata untuk kehabisan dengan sumber energi listrik. Dayanya tidak akan pernah habis dan bisa diperbaharui, berbeda dengan bahan bakar fosil yang tidak akan pernah bisa diperbaharui. Nah, teman-teman, contoh energi terbarukan itu sudah sangat banyak ditemukan. Yang pertama yaitu energi surya. Energi surya adalah energi yang bersumber dari sinar matahari. Selain membantu tumbuhan dalam melakukan fotosintesis, ternyata sinar matahari juga memiliki fungsi yang tak kalah besar bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai salah satu alternatif pembangkit listrik. Peran energi surya sebagai pembangkit listrik sudah dikembangkan secara masif oleh berbagai negara seperti Jerman, Amerika Serikat, India, dan Jepang. Nah, yang kedua adalah energi air. Pemanfaatan air sebagai sumber energi sudah cukup lama dikenal. Jumlahnya yang melimpah tentunya akan sangat disayangkan jika hanya digunakan untuk mengairi lahan pertanian, area rekreasi, atau hanya untuk dikonsumsi saja. Proses pengkonversian air pun terbilang cukup mudah, yakni dengan cara membuat kincir air yang kemudian ditempatkan pada daerah aliran air yang memiliki arus kencang. Nah, ini tuh tujuannya agar semakin pula energi yang dihasilkan. Putaran kincir air menghasilkan energi kinetik dan yang kemudian digunakan untuk memutar generator. Nah, di sanalah energi listrik dihasilkan. Nah, yang ketiga yaitu energi angin. Angin adalah udara yang bergerak dari wilayah yang memiliki tekanan udara tinggi ke wilayah yang memiliki tekanan udara rendah. Dengan sifatnya tersebut, sangat memungkinkan bila angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Prinsip pemanfaatannya sama dengan energi air, yakni dengan membuat kincir angin. Lalu, putaran kincir angin diteruskan untuk memutar generator yang menghasilkan energi listrik.
Nah, yang keempat adalah energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari dalam bumi. Umumnya, wilayah-wilayah yang memiliki potensi panas bumi ini adalah wilayah yang berada pada kawasan yang dilalui cincin api Pasifik, seperti Filipina, Indonesia, dan New Zealand. Untuk memanfaatkan energi panas bumi tersebut, biasanya dilakukan dengan membuat galian hingga kedalaman tertentu yang mencapai titik panas bumi. Kemudian, energi panas tersebut dialirkan untuk menggerakkan turbin. Nah, manfaat dari energi listrik sederhana yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Ramah lingkungan adalah salah satu manfaat dari energi listrik sederhana. Ramah lingkungan dikarenakan pembangkit listrik sederhana itu tidak berpotensi untuk mengeluarkan karbon dioksida. Berbeda dengan bahan bakar fosil, energi itu akan terus menghasilkan karbon dioksida yang bisa merusak lingkungan. Nah, teman-teman, ternyata dampak buruk dari energi fosil juga sangat banyak loh. Salah satunya adalah emisi gas rumah kaca. Bukan ini. Nah, proses pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil juga bisa mencemarkan udara. Emisi dari pembakaran bahan bakar juga dapat menyebabkan pencemaran udara lokal yang berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, manfaat dari energi listrik yang keempat yaitu tersedianya listrik di daerah-daerah terpencil. Kalau zaman dulu kan daerah terpencil itu sangat sulit untuk mendapatkan listrik. Namun, sekarang di daerah terpencil dan tidak terjangkau dengan kabel listrik pemerintah pun kini bisa menikmati terangnya listrik di rumah mereka. Hal itu dikarenakan karena masyarakat daerah terpencil atau masyarakat pedalaman mulai bisa membangkitkan energi listrik dengan memanfaatkan pembangkit listrik sederhana seperti kincir air dan kincir angin. Lingkungan hidup itu perlu dijaga dan dilestarikan. Sayangnya, berkat bahan bakar fosil yang digunakan dalam energi listrik bisa merusak lingkungan dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembangkit energi listrik sederhana, diharapkan lingkungan bisa terselamatkan dan terlindungi. Lingkungan itu rusak akibat emisi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh bahan bakar fosil yang digunakan dalam pembangkit listrik konvensional. Maka dari itu, ayo teman-teman kita sayangi dan lindungi bumi dengan cara memanfaatkan energi listrik sederhana. Ya, ternyata videonya sudah sampai penghujung akhir. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video dari awal. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.